Pecinta musik Indonesia tentunya tidak mungkin lagi bisa melihat sosok asli Poppy Mercury. Vokalis bersuara melengking tinggi yang juga sebagai karyawati bank ini telah pergi untuk selama-lamanya akibat sakit radang tenggorokan yang dideritanya. Poppy Mercury menghembuskan nafas terakhirnya pada Senin 28 Agustus 1995 pukul 6:30 di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Anak keenam dari 8 bersaudara pasangan Bapak Kemal Johana dan Ibu Titi Supiati ini meninggal dunia menjelang usia 23 tahun. Poppy Yuswidawati atau yang lebih dikenal dengan Poppy Mercury lahir di Bandung pada tanggal 15 November 1972. Selepas tamat SMA, Poppy sempat bekerja di sebuah bank swasta di kota Bandung. Poppy kerap diminta menyanyi di acara yang diadakan oleh bank tersebut. Penyanyi lagu-lagu pop ini lebih menekuni jalur slow rock lantaran ia bergabung dengan AS Band yang sering membawakan lagu-lagu milik Queen. Dari sini, Poppy berhasil menyabet juara 3 dalam keikutsertaannya di Festival Lagu Rock se-Jawa Barat pada tahun 1990. Sebelum nama Poppy harum di penikmat musik slow rock, sebenarnya ia pernah menggoreskan langkah awal via single hit Terlalu Pagi pada tahun 1990. Setidaknya album keduanya Surat Undangan itu meledak di tanah air hingga jutaan kopi. Karya Roshid Sumantri itu meraih HDX Award sebagai album terlaris di tahun 1992. Demikian juga album berikutnya Terlambat Sudah pada tahun 1993. Di tahun 1994, Poppy Mercury berjaya lagi lewat album Biarkan Ku Pergi. Demikian juga lewat album Hati Siapa Tak Luka. Poppy Mercury meraih penghargaan HDX Award 1995. Almarhumah Poppy Mercury di kalangan artis dikenal sebagai sosok yang ramah dan bersahaja ini. Selain dikenal di Indonesia, ia juga dikenal di negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Seperti kejadian meninggalnya artis-artis Indonesia lainnya, meninggalnya Poppy Mercury ternyata sangat mengejutkan semua pihak yang merasa dekat dengannya semasa hidupnya, terutama bagi para sahabat-sahabatnya maupun rekan kerja Poppy Mercury. Inilah beberapa orang yang mempunyai cerita menarik dan kenangan indah tentang kebersamaan mereka dengan Poppy Mercury dulu. Berikut rangkuman selengkapnya. Kisah tentang Nike Ardilla dan Poppy Mercury is back. Cerita yang pertama datang dari Maman, yang merupakan salah seorang tetangga Poppy Mercury. Poppy sepertinya terlihat sehat-sehat saja. Kemarin ia masih sempat berjanji akan menyumbangkan suaranya di panggung Agustusan di RW kami. Rencananya mau manggung tanggal 27 Agustus 1995, tapi waktu kami datang, Poppy tidak bisa nyanyi karena tenggorokannya bengkak dan sedang diopnam di rumah sakit, ujar Maman. Cerita yang kedua datang dari Ami, yang merupakan sahabat Poppy Mercury ketika masih bekerja di sebuah bank swasta di Bandung. Kami sama-sama menjadi sekretaris direksi utama di Bank BTPN Bandung. Poppy telah lulus SMA Korpri pada tahun 1992. Hanya karena Poppy sering sibuk dalam dunia nyanyinya dan juga sering sakit-sakitan, akhirnya di awal tahun 1994 ia mengundurkan diri bekerja untuk sementara.
Ami mengatakan sama sekali tidak menyangka kalau Poppy Mercury akan pergi secepat ini. Waktu itu, saya dan Ani, sahabat Poppy juga, merasa kurang percaya kalau Poppy menderita penyakit yang teramat berat. Menurut Poppy, katanya ia sakit asam urat, rematik, jantung, dan liver. Tapi penampilan Poppy yang selalu ceria dan agak kekanak-kanakan sepertinya tidak menandakan kalau ia sedang sakit berat. Poppy selalu tampak gembira dan supel seperti terlihat kurang lebih 2 bulan yang lalu ketika datang berkunjung ke kantor, papar Ami. Cerita yang ketiga datang dari Nita Rumsari yang merupakan salah satu sahabat dekat Poppy Mercury. Kepergian Poppy Mercury tidak hanya meninggalkan kesan dan kenangan indah bagi keluarganya saja, tetapi juga untuk para sahabatnya. Nita Rumsari merupakan salah satu sahabat yang paling dekat dan paling tahu tentang sosok almarhumah Poppy Mercury, baik secara kepribadiannya maupun percintaannya. Untuk mengobati rasa rindunya terhadap sang sahabat, dia seringkali pergi mengunjungi tempat-tempat yang dulu pernah mereka singgahi untuk mengenang sang sahabat. Salah satu tempat yang sering dikunjunginya adalah Bakso Bejo, yang merupakan langganan dan tempat favorit mereka untuk makan bakso sewaktu almarhumah Poppy Mercury masih ada. Nita Rumsari sengaja mampir ke Bakso Bejo di area parkir Gedung Wiyataguna, Jalan Pajajaran, salah satu tempat langganan almarhumah Poppy Mercury sewaktu masih tinggal di Jalan Muhammad Yunus. Pada momen itu, Pak Ajo selaku penjual dan pemilik Bakso Bejo menceritakan bagaimana kesan dirinya terhadap almarhumah Poppy Mercury. Saya mengenal Poppy sebagai sosok yang sangat ramah. Dari sebelum sampai menjadi artis terkenal, tidak ada yang berubah sedikit pun. Setelah Poppy meninggal dunia, saya merasa sangat kehilangan salah satu langganan yang sangat baik, apalagi sebagai artis kebanggaan Kota Bandung, ucap Pak Ajo sambil tak dapat disembunyikan dengan mata yang berkaca-kaca. Terakhir kali Poppy jajan bakso di tempat saya 1 bulan sebelum sakit. Waktu itu tidak ada perilaku aneh dari Poppy yang mengisyaratkan tak akan beli bakso untuk selamanya, ucap Pak Ajo lagi sambil tak kuasa menahan harunya. Cerita yang keempat datang dari Mia Eldabo yang merupakan salah satu sahabat Poppy Mercury. Meski tidak lagi ambisius dan menggebu-gebu, Poppy Mercury toh tak pernah meninggalkan dunia tarik suaranya yang ditekuninya sejak lama. Bahkan seminggu sebelum ajal menjemput, Poppy Mercury masih show di Padang. Mia Eldabo sendiri merasa takjub menyaksikan Poppy Mercury yang masih kuat manggung. 3 minggu lalu keduanya manggung bersama di Kopassus Bandung. Mia Eldabo sendiri memiliki cerita. Saya lihat dia sudah sangat pucat. Saya bingung, Poppy kan gemuk, tapi kok pucat? Kalau saya tanya kenapa, dia selalu bilang capek. Kenang Mia Eldabo dengan suara sedih. Hubungan keduanya memang cukup dekat. Beberapa saat sebelum show, Poppy Mercury sempat menelpon Mia. "Mia, Poppy pengen ngobrol, kita tukar pikiran yuk," kata Poppy waktu itu di telepon. Lalu Mia mengiyakan ajakan Poppy, namun mereka berdua belum sempat melaksanakan janji. Pernah saya telepon malam-malam sewaktu Persib menang, tapi Poppy sedang istirahat. Paginya saya telepon lagi, tapi Poppy belum bisa bangun, tambah Mia. Dari ibunya yang ditelepon oleh Teti Kadi, Mia Eldabo tahu berita meninggalnya Poppy Mercury. Padahal dia bilang mau berobat ke Singapura dengan produsernya.
Tahu-tahu dia koma semalaman dan meninggal dunia. Terakhir kali show kemarin, Poppy menawarkan saya untuk memakai blazer dia, karena baju-baju saya kan kebanyakan bukan baju rapi. Tapi saya bilang terlalu kecil untuk saya, kata Mia lagi. Soal pesan terakhir Poppy Mercury, Mia Eldabo tidak ingat pasti. Yang jelas, Poppy Mercury sempat berpesan padanya untuk berhati-hati di Malaysia. Cerita yang kelima datang dari Henry Hendarto, yang merupakan model video klip lagu Poppy Mercury yang berjudul Hati Siapa Tak Luka. Waktu syuting video klip itu, Poppy kelihatan capek sekali. Matanya terlihat sangat celong, pipinya tidak segar. Poppy juga sempat cerita kalau dirinya sedang sakit. Tadinya Poppy pikir sakit hepatitis, taunya bukan. Dikira sakit kuning juga bukan, liver juga bukan. Poppy sendiri tidak tahu secara pasti sakitnya apa. Tapi saya salut, dalam kondisi sakit, Poppy masih punya semangat tinggi dalam menyelesaikan video klipnya. Saya melihat Poppy sebagai seorang penyanyi yang mempunyai reputasi baik. Orangnya ceria dan senang bercanda, tapi sayang, kesehatannya kurang mendukung. Cerita yang keenam datang dari Ozzy Zahputra, yang pernah menjadi penata rias untuk pembuatan video klip lagu Hati Siapa Tak Luka di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Di lagu ini, saya berkesempatan untuk merias almarhumah Poppy Mercury. Semula dia agak kikuk ketika tahu yang merias adalah saya. Katanya, dia merasa tidak enak hati, karena saya juga kala itu sedang tenar-tenarnya. Tetapi saya profesional saja. Kapan harus jadi artis, kapan harus jadi penata rias, yang harus mengontrol wajah dan rambutnya, juga menjaga keringat di wajahnya yang terkena sinar lampu yang panas. Saya hanya sekali merias wajah almarhumah Poppy. Kebetulan dulu saya pernah satu label di HP Record. Almarhumah Poppy itu orangnya bersahaja, selalu tersenyum dan agak pemalu orangnya. Tapi dia sangat menghargai orang yang lebih tua darinya. Kebetulan umur saya jauh lebih tua dari Poppy. Tapi kalau sudah di panggung, semua orang terkesima mendengar suaranya, sama seperti suaranya saat direkaman. Pernah juga saya satu panggung dengan Poppy di acara Malam Tahun Baru di Ancol pada tahun 1995. Itulah beberapa kenangan dan cerita manis dari orang-orang yang pernah kenal dan dekat dengan Poppy Mercury. Semoga kisah ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu, tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.